Oke bro, balik lagi di nama channel Bang John. Oke, di video kali ini aku akan mereview sebuah barang lagi ya. Lagi-lagi mereview sebuah barang, dan di sini barangnya itu beda banget. Ini udah lama banget gua sudah barang impian ini baru kebeli. Nah, ini dia, ini barang yang gua review adalah Soundcard Focusrite. Focusrite Scarlett Solo Third Generation 2i2. Nah, itu maksudnya 2i2 itu adalah 2 in dan 2 output. Nah, itu dia yang dimaksud 2 in dan 2 output. Itu adalah 2 in ini yang maksudnya ini 2 input ya, 2 input dari buat vokal, suara vokal dan suara ini, bro. Nanti gua kasih tahu. Nah, ini dia. Nah, ini di situ yang ini buat kabel XLR to XLR ya. Ini bisa untuk mic dinamik atau mic tipe kondensor, ini juga bisa ya. Input kedua itu adalah untuk instrumen atau bisa juga untuk mic juga ya, untuk mikrofon seperti clip on. Nah, ini aku telah memakai mikrofon atau mic clip on Boya by M1. Nah, ini dia suaranya. Ini kalau untuk dikonekin ke Soundcard Focusrite ini cukup jernih banget ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu Soundcard Focusrite Scarlett itu, wah, ini pokoknya ini worth it banget buat kalian yang pengen atau lagi cari sebuah soundcard untuk sebuah rekaman, sebuah rekaman studio atau rekaman vokal atau rekaman cover lagu, itu juga bisa ya. Dan sini gua akan menjelaskan apa itu soundcard atau apakah itu audio interface. Soundcard itu bisa juga disebut dengan audio interface. Nah, ini dia seperti Soundcard Scarlett Solo Third Generation ini. Nah, ini dia udah, by the way, ini kabelnya ini udah bentuk Type C ya. Nah, ini dia, gua akan kasih unjuk. Nah, itu dia Type C di bagian sini, Type C, dan mencolok ke USB ujungnya ya. Mencolok ke komputer atau ke HP juga bisa. Nanti si kabel Type C ini kita kalau misalnya teman-teman HP-nya itu tipe colokannya Type C atau colokannya bukan Type C, masih versi lama, itu juga bisa. Nanti tinggal beli kabel OTG namanya ya. Itu nanti rekaman bisa dari HP, pakai soundcard ini juga bisa. Ini soundcard ini benar-benar jernih banget suaranya. Ini gue sekarang ini lagi memakai soundcard ini, langsung gue colok ya. Langsung gue colok ke Soundcard Focusrite ini. Wah, keren banget. Dan sini gue akan menjelaskan ini ya. Di sini ada yang namanya sebuah XLR atau preamp. Preamp ini cukup di input satu aja ya. Ini setahu gua input satu itu buat preamp, dan di sini di input satu itu ada 48 volt. Nah, ini 48 volt ini kalau kalian itu memakai mic tipe kondensor, dan kita harus wajib ngaktifin 48 volt ini. Kalau teman-teman nggak ngaktifin 48 volt ini, nanti dia suaranya itu nggak akan keluar ya, nggak akan keluar. Dan ini mode air ini bikin suara itu kayak seperti high atau tinggi ya, itu bikin memperbagus suara juga. Nanti gua akan tes di input satu ini ya. Dan sini gua karena ini buat rekaman yang di awal-awal ini, gua pakai input kedua, pakai mic clip on gua ya. Oke. Dan di sini ada gain juga. Gain itu buat kayak apa namanya, besaran kalian untuk merecord atau merekam suara yang masuk ya ke dalam soundcard ini. Oke. Dan by the way, Soundcard Scarlett ini udah mempunyai sample rate itu sampai 192 kHz atau 192.000 Hz. Nah, itu bukaannya lebar banget ya. Dan ini dia sudah 24 bit. Kalau beatnya itu semakin tinggi itu semakin bagus ya hasil suaranya. Dan by the way, untuk sample rate-nya aja kita setting ke 48.000 Hz. Itu udah cukup standar buat rekaman
kayak seperti cover lagu itu udah cukup standar banget ya, 48 kHz. Nah itu dia. Oke. Dan di sini gua akan ngasih tunjuk juga ya. Oke. Dan sini kan ada LED ya, LED nyala klip kan. Nah itu dia, itu suara besaran kita. Nah, dan di sini kalau misalnya LED-nya warna hijau itu suara kita itu nggak terlalu kencang. Ini tuh bagus malah ya. Dan kalau misalnya LED-nya berwarna kuning itu artinya suara kita itu ingin di tengah-tengah ya, di tengah-tengah, di atas suara pelan dan nggak terlalu pelan, dan di bawah suara tinggi. Suara tinggi itu di LED warna merah. Kalau teman-teman itu udah download software, nanti kan kalau ini dikonekin ke komputer nanti bakal ada kita jalanin software, dan kita jalanin itu kita download namanya Focusrite Control. Nah itu Focusrite Control. Nah dan di sini bisa pokoknya LED-nya ini bisa diatur-atur, mau misalnya suara bagus, misalnya tulisan good atau yang suara rendah ya lebih bagus, itu ya bisa disetting warna pink atau biru atau mungkin kuning juga bisa, itu di setting juga bisa. Dan ini gue pakai standar aja ya. Oke, pakai standar aja. Oke, bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini silahkan subscribe dulu, subscribe, like, and share, dan komen video ini. Apakah sangat membantu untuk bagi kalian untuk rekaman cover lagu khususnya ya. Dan di video sebelumnya gue sudah mengetes video cover lagu. Kalian bisa cek ya di channel YouTube gue, itu video yang sebelumnya, pokoknya cover lagu, judulnya itu lagu Ayah Kukirimkan Doa ya. Itu lagunya Leones Band, itu di cover oleh temen gue. Nah itu gue suruh, nah dan ternyata suaranya itu bagus. Dan gue by the way pakai suara instrumen dari YouTube, dan ini langsung connect ke HP. Kalau teman-teman butuh setupnya atau tutorialnya nanti ya, nanti di video selanjutnya gue akan memberikan tutorialnya. Oke. Nah dan di sini kan ada ini juga ya, di sini ada monitoring itu suara kita ya, monitoring suara kita. Nah dan di sini kita wajib mengatur ini ya, dipencet dulu ini monitoringnya. Nah ini dia. Sorry kalau kamera HP gua nggak terlalu fokus. Nah pokoknya di sekitar sini lah. Oke, di sini kita harus aktifin biar bisa mendengarkan suara kita secara live. Dan di bagian belakangnya ini ya seperti biasa. Di sini ada dua output juga, right and left. Nah itu kiri kanan. Itu kalau teman-teman pakai speaker monitoring itu nanti dicolok dua-duanya ya, wajib, karena itu kiri kanan, karena itu bersifat suara stereo ya, stereo harus dicolok dua-duanya. Oke. Dan di sini udah Type C yang seperti gue bilang. Oke. Nah itu bagian outputnya seperti itu aja. Oke. Gue langsung aja memberikan tutorial cara setup make sound card Focusrite Scarlett 2i2 third generation ini. Oke. Dan di sini gua by the way udah mempunyai mic ya, mic dinamik merek Rode PodMic. Ini masih tipe dinamik ya, dinamik yang udah frekuensinya itu bukannya udah bagus, tapi cuman kalau mic dinamik itu kita harus dekat ya, seperti mic clip-on ini ya, kita harus dekat baru dia akan menghasilkan suara yang lebih bagus atau lebih baik lah ya, daripada suara jauh dari gini. Oke. Kalau misalnya kalau teman-teman punya mic kondensor, itu teman-teman mic-nya ada di sini, itu bakal kedengaran ya, bakal kedengaran walau mic-nya jauh. Kita tinggal atur gain-nya. Oke, by the way jangan setting gain-nya terlalu tinggi kalau ruangan teman-teman tuh belum kedap suara. Ini seperti ruangan gue ini belum kedap suara ya, masih ada lubang angin yang bolong-bolong. Itu ya buat lubang angin sirkulasi udara lah. Jadi itu kurangnya kedap suara, jadi suara lain tuh ikut masuk ya. Jadi usahain gainnya ini diatur sesuai kebutuhan aja. Nanti teman-teman bisa diedit juga, itu besaran volumenya dikasih efek audio. Oke. Dan oke, teman-teman harus punya apa lagi sih untuk merecord atau sound rekaman di pakai sound card ini. Nah teman-teman harus mempunyai kabel XLR to XLR. Nah ini dia tipenya seperti ini, dan ini adalah female to male. Nah ini dia ya. Oke.
Ini by the way, ini gue make merek Vention dari merek Vention ya. Pokoknya ini 1 meter doang ya, kabelnya 1 meter, dan nanti gue akan colok di input ke 1 nanti ya. Dan teman-teman itu kalau misalnya rekaman instrumen butuh kabel aux. Nah ini dia yang bentuknya 2 pin. Nah ini dia 2 pin, maksudnya 2 pin ini ya kayak gini ya. Oke, 2 pin. Nah itu ada 2 maksudnya ya. Oke, dan nanti itu colok, dan karena ini berhubung sound card ini lubangnya gede, bukan kecil seperti ini, teman-teman harus mempunyai jack audio ya. Ini namanya jack audio 6,3 mm kalau nggak salah ya. Nah ini kan 1 pin, ini artinya ini mono ya, bersifat mono kalau 1 pin ini. Jadi kita itu harus pakai lagi atau bisa menggunakan yang stereo itu yang 2 pin ini. Oke. Nah itu bagus. Oke. Oh ya, by the way gue lupa ngasih tahu tadi ya. Dan kalau mic clip-on ini harus, atau di output yang kedua ini, input yang kedua ini, teman-teman harus mengaktifkan yang namanya inst. Nah ini dia inst. Dan ini makanya ini harus diaktifin, ini bersifat kayak seperti ngasih power tambahan ya, yang si mode ins ini. Oke. Nah itu seperti itu. Nah mungkin bagi teman-teman yang kepo dengan harga ini, by the way ini harga dari sound card Focusrite ini harga itu sekitar 2 jutaan rupiah aja ya. Ini udah membuat suara rekaman teman-teman tuh bagus, jernih. Ada juga sih sound card di bawah dari Focusrite ini. Gue rekomendasikan Behringer ya. Behringer itu udah bagus banget. Itu yang paling murahnya itu Behringer yang gue lupa namanya. Pokoknya HD 2MC apa ya, HD itu pokoknya yang harganya sekitar 1,4 juta. Itu udah worth it juga ya. Oke, tapi cuman itu bukannya cuman mentok di 48 kHz doang ya. Kalau Focusrite Scarlett ini kan karena ini rekaman standar profesional banget ini, jadi ini dia sampai 192 kHz. Ini bagus banget. Oke, recommended banget pakai Focusrite. Oke, mungkin itu aja. Dan ya lupa, untuk kalau teman-teman nggak punya seperti headphone monitoring, teman-teman pakai aja headphone biasa aja yang harga pokoknya headphone biasa aja, atau headset itu juga bisa. Tapi kalau headset itu suaranya itu kurang bulat ya, hasil yang kita dengerin itu kayak masih kurang aja. Jadi butuh headphone ya, headphone monitoring kalau bisa. Kalau nggak ada ya yang ada aja dulu. Oke, kayak headset atau headphone. Pokoknya headphone itu suaranya lebih bagus daripada headset. Oke, dan itu aja. Nah ya untuk headphone ini, karena headphone gue ini ujungnya sama kecil. Nah ini dia seperti ini kabel bawaan dari headphone-nya ya. Sebentar. Nah ini dia kabel. Nah ini dia kabel dari headphone gue. Nah ini dia kabel jacknya itu ini ya 3 pin. Nah ini dia. Bentar. Nah itu dia 3 pin dan ujung itu 2 pin. Nah ini kalau gua masukin ke sini ya, ke sini. Maaf, ke sini. Dia itu nanti kan ini kan headphone gue ini kan ada buat ngerekam suara juga vokal, dan ini nanti dia ikut kerekam juga yang ini suara ininya. Ya, jadi gua mengakalinya dengan cara membalik ini jack audionya dari kabel ini. Oke, yang 3 pin ini gue colokin ke headphone gua, dan ini sebentar gua make stereo ya yang 2 pin dari jack 6,3 mm. Ini jack yang gede banget ya, ini khusus buat di sound card. Ini dia, kita colok dan kita akan coba ya. Dan iya, ini suaranya bagus banget, benar-benar bagus ya. Ini pokoknya lebih bagus daripada headset. Jadi suaranya itu udah bulat banget ya. Gua akan mencoba memakai ini mic idaman gua, mic Rode PodMic. Sebentar. Tes 1 2 3. Nah, ini dia ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3.
Nah ini dia udah gua rekam memakai mic pot mic ini, Rode pot mic. Teman-teman, kalau buat rekaman apa sih yang kalian butuhin? Nah pertama ini stand arm, oke. Bentar. Mungkin kalau teman-teman lebih suka pakai kayak tripod kecil ini gue beli murah ya, murah banget. Ini masih pakai plastik, padahal ini mic-nya ini pot mic ini berat banget, sumpah berat. Kalau teman-teman nggak tahu mic ini sangat berat ya. Sebentar, oke. Seperti ini, oke. Nah ini dia, gue sudah make. Sebentar, ini agak ribet setupnya ya. Nah ini dia. Nah ini gue make Rode pot mic podcast ya, Rode pot mic podcast. Nah itu dia. Nah ini suaranya itu lebih bagus daripada clip on tadi. Atau teman-teman make mic BM700 atau BM800 itu bisa jernih banget, asalkan sound cardnya itu udah bagus ya. Atau ada juga yang bilang ya nggak pakai sound card juga bagus bang. Itu ya karena diedit juga, cuman ya karena kalau pengen profesional banget itu teman-teman harus butuh yang namanya sound card ya, sound card yang lebih bagus. Itu yang gue rekomendasikan atau gue saranin ya. Jadi bukan semata-mata gue menyuruh atau menyarankan teman-teman harus membeli barang mahal, enggak juga. Jadi kalau teman-teman bisa pakai barang yang murah terus audionya bagus, itu malah lebih bagus ya. Tapi kalau untuk kayak rekaman live recording, kayak live performance lah, ini soundcard Scarlett wah cocok banget, pokoknya keren banget ya. Oke. Nah ini mantap banget pokoknya. Oke, by the way teman-teman, kalau membeli soundcard ini nanti teman-teman bisa redeem software ya, software gratis banget dari soundcard Focusrite ini, yaitu nama softwarenya itu seperti Pro Tools itulah, pokoknya Pro Tools. Nah itu dia, itu gratis banget dan teman-teman juga bisa menggunakan software Reason. Nah itu dia, nanti teman-teman kalau pengen nge-redeem nanti di email ya, masukkan emailnya. Teman-teman harus setup ini dulu, nanti biasanya dikasih software buat ngarahin untuk download software tersebut, gratis redeem ya. Nanti ada cara-caranya, oke. Dan itu, nah ini dia kualitas dari mic Rode pot mic, dan ini pakai soundcard Focusrite Scarlett. Nah ini dia, keren banget suaranya, sumpah. Nah ini dia, oke. Nah itu hijau, bagus banget. Nah ini dia, nanti mungkin ini padahal ini suaranya masih ini ya, masih ada yang masuk suara-suara lain ya. Ini nanti gua akan pakai efek noise reducer. Nah itu dia, nanti gua akan coba ya. Oke, videonya mungkin segitu aja. Nanti di video selanjutnya gua akan mengetes suara cover lagu pakai soundcard ini. Cover gue sendiri yang mau cover, gue akan mengetes, oke. Dan gue akan mengetes juga nanti gue akan mengetes mic Rode pot mic ini vs BM700, oke. Teman-teman kalau baru pemula itu bisa juga make software standar dari Audacity. By the way, gue make Audacity ini. Nah sekarang gue langsung masih ngerekam make Audacity. Nah di situ nanti kan ada kayak ini ya, ada setupnya itu gampang banget, itu simple banget, paling simple. Itu teman-teman juga bisa ngedit efek audio di Audacity tersebut. Nanti kalau udah selesai ngerekam, nanti dia bisa langsung diedit di Audacity-nya tersebut. Oke. So ya, video sampai di sini dulu. Gue Bang Jun pamit undur diri, semoga bermanfaat video ini. See you next time and enjoy. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you next time and bye bye.